Nah, di sini siapa yang suka es krim? Kalau es krim dibiarkan, apa yang terjadi ya kira-kira? Benar, es krimnya akan mencair atau meleleh. Mengapa demikian? Yuk kita pelajari penyebabnya di materi kali ini. Materi kali ini adalah tentang perubahan wujud zat. Masih bersama saya, Bu Nur Hidayati. Fun fact nih, ternyata suatu wujud zat dapat berubah menjadi wujud zat yang lain loh. Loh kok? Bagaimana? Kalian penasaran? Yuk perhatikan skema berikut. Di sini ada skema perubahan wujud zat. Yang pertama ada gambar wujud zat gas. Yang kedua ada cair, yang ketiga ada padat. Masing-masing wujud zat ini bisa berubah loh menjadi wujud zat yang lain. Misalkan saja, lihat tanda panah berikut. Tanda panah yang ini berarti wujud zat gas bisa berubah menjadi cair. Cair bisa berubah menjadi padat. Padat bisa berubah menjadi gas. Dan sebaliknya, gas bisa berubah menjadi padat. Padat pun bisa berubah menjadi cair. Cair bisa berubah menjadi gas. Nah, untuk lebih pahamnya, yuk kita bermain lagi. Nah, peraturan permainannya masih sama dengan permainan yang pertama tadi. Cobalah tebak perubahan wujud zat apakah gambar-gambar di atas? Temukan jawabannya dengan mengeklik tombol merah di atas masing-masing benda yang dimaksud. Misalkan saja, yang pertama ada gambar es krim meleleh. Coba tebak perubahan wujud zat apakah ketika es krim meleleh itu? Es krim bermula pada wujud zat padat. Kemudian ketika meleleh, dia berubah menjadi wujud zat cair. Coba kita lihat jawabannya dari padat menjadi cair. Apakah benar? Proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Benar, ternyata peristiwa es krim meleleh itu adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair. Nah, proses perubahan ini disebut mencair. Kita lanjut ya ke gambar yang kedua. Di sini ada proses merebus air. Coba tebak perubahan wujud zat apakah yang terjadi ketika kita merebus air? Air itu berwujud cair. Ketika kita merebus air, air tersebut akan menguap. Nah, uap itu berwujud gas. Sehingga perubahan wujud zat yang terjadi adalah dari cair menjadi gas. Coba kita lihat jawaban kita, apakah benar? Ternyata proses merebus air memang benar. Proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Proses ini kita sebut sebagai menguap. Lanjut yuk ke gambar yang ketiga. Di sini ada gambar kapur barus. Kira-kira perubahan wujud zat apakah yang terjadi pada kapur barus? Kita ketahui ya, kapur barus itu berbentuk padat. Tapi lama-kelamaan dia akan habis atau menghilang. Kira-kira dia hilang atau berubah wujud ya? Ternyata kapur ini tidak hilang. Dia hanya berubah wujud menjadi gas. Apakah benar dari padat menjadi gas? Ternyata benar, kapur barus yang makin lama menjadi kecil atau hilang adalah proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses perubahan ini kita sebut sebagai menyublim. Lanjut pada gambar keempat. Ada gambar es batu nih di sini. Ada yang suka es batu? Segarnya. Kira-kira perubahan wujud zat apakah yang terjadi untuk es batu ini? Es batu terbuat dari air. Sehingga wujud zat awalnya berupa cair. Kemudian ketika kita masukkan ke dalam kulkas, air tersebut akan membeku. Iya benar, akan menjadi zat padat. Apakah benar jawaban kita? Kita lihat. Ternyata benar, es batu itu merupakan proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Kita sebut peristiwa ini sebagai membeku. Lanjut pada gambar kelima, ada gambar apa ini? Wah, ada daun ya.
Di atas daun itu ada apanya ya kira-kira? Ada titik-titik embun. Kalian pernah melihat titik-titik embun? Titik embun itu biasanya kita lihat pada pagi hari ya, ketika subuh-subuh atau fajar. Kita bisa melihat banyak sekali titik-titik air di atas daun. Meskipun malam harinya tidak hujan, tetapi daun-daun sekitar terlihat basah dan banyak titik-titik air di atasnya. Itulah yang disebut embun. Maka perubahan wujud zat apakah yang terjadi pada peristiwa ini? Embun terbentuk dari uap-uap air yang berada di udara, lalu berubah menjadi titik air pada malam hari yang kemudian jatuh ke bumi. Sehingga proses perubahan peristiwa embun itu adalah dari zat gas menjadi zat cair. Apakah benar? Mari kita lihat jawabannya. Ternyata benar, embun itu merupakan proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Proses ini kita sebut sebagai mengembun. Lanjut pada gambar terakhir ya. Di sini ada gambar salju. Di negara kita jarang ditemukan salju atau bahkan tidak pernah terjadi sama sekali karena salju hanya terjadi pada negara-negara yang beriklim dingin. Salju terbentuk dari udara-udara sekitar yang kemudian menjadi bongkahan-bongkahan es yang ketika turun ke bumi itulah yang disebut salju. Sehingga perubahan wujud zat yang terjadi adalah dari zat gas menjadi zat padat. Coba kita buktikan jawabannya. Benar, salju itu merupakan proses perubahan wujud dari zat gas menjadi zat padat. Kita menyebut proses ini sebagai mengkristal. Lalu pertanyaannya, kenapa ya bisa terjadi perubahan wujud benda? Sebelum mencari jawabannya, mari kita menebak dahulu kira-kira apa ya penyebabnya. Ingat es krim yang mencair tadi? Apa penyebabnya? Mungkin karena ada perubahan suhu. Karena es krim biasanya berada di dalam kulkas atau freezer yang bersuhu dingin, lantas kita biarkan saja di ruang terbuka, maka akan terjadi perubahan suhu di sekitarnya. Itulah yang menyebabkan es krim meleleh. Tapi apakah benar demikian? Yuk kita lakukan simulasi virtual untuk menemukan jawabannya. Mari kita klik gambar pintu untuk masuk ke laboratorium virtual kita. Nah, kita sudah berada di dalam laboratorium virtual kita. Bisa dilihat di sini sudah ada beberapa gambar ya. Di bagian paling kiri ada dua kotak, starting state dan final state. Starting state ini merupakan wujud awal, yang final state merupakan wujud akhir. Ada 3 wujud zat di sini, kita tinggal memilihnya. Kalau kita ingin membuktikan dari padat menjadi cair, maka kita klik solid, final state-nya liquid. Nah, di sampingnya ada gelas yang berisi dengan zat-zat yang kita sudah pilih. Di paling kanan, ada di pojok kanan atas, ada angka. Ini menunjukkan suhu ya. Di sini juga ada grafik yang menunjukkan kenaikan maupun penurunan suhu. Sebelum kita mulai simulasi virtualnya, kita siapkan dulu ya tabel perubahan suhu seperti berikut. Ada peristiwa 1 sampai 6, kemudian kita akan menganalisis perubahan wujudnya, yaitu wujud awal dan wujud akhir. Kemudian kita akan melihat perubahan suhunya. Dari suhu awalnya berapa kita catat, kemudian suhu akhirnya pun kita akan catat di dalam tabel ini. Yuk, kita mulai. Untuk perubahan wujud yang pertama yang akan kita amati, kita akan melakukan pengamatan perubahan wujud dari wujud zat padat menjadi zat cair. Perhatikan angka di sini, ini merupakan suhu awal. Berarti suhu awalnya adalah minus 50 derajat Celcius. Mari kita amati perubahannya dan kemudian untuk suhu akhirnya kita akan ketahui nanti. Kita klik tombol putarnya. Kita tunggu ya, hingga dia berubah menjadi zat akhirnya. Di sini juga akan terlihat tabel kenaikan suhu.
Ternyata ketika proses perubahan dari zat padat menjadi cair, perubahan suhunya adalah naik. Atau bisa juga diartikan kita membutuhkan kalor atau panas atau kenaikan suhu untuk mencairkan zat padat. Wah, sudah jadi ya zat cairnya. Sehingga kita bisa mencatat suhu akhirnya. Di sini terlihat bahwa suhu akhirnya berada pada angka 50 derajat Celcius. Kita catat dulu ya dalam tabelnya. Nah, untuk peristiwa mencair, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Suhu awalnya berada pada angka minus 50 derajat, suhu akhirnya berada pada angka 50 derajat. Kita lanjut ya. Kita akan mengamati perubahan wujud zat padat menjadi gas kali ini. Sehingga kita akan mengeklik starting state-nya solid, final state-nya gas. Mari kita amati ya. Suhu awal berada pada angka minus 50 derajat Celcius. Kita lihat. Di tabel ini juga menunjukkan kenaikan suhu ya. Kira-kira suhu akhirnya berapa ya? Nah, zat padatnya sudah mulai menguap ya. Sudah berubah menjadi zat gas. Lihat, uapnya sudah mulai keluar. Karena dia berbentuk gas, maka dia akan berhamburan ke udara luar. Kita tunggu hingga proses akhirnya. Suhunya masih berjalan ya. Oke, prosesnya sudah berakhir. Maka kita bisa lihat suhu akhir untuk mengubah perubahan wujud zat padat menjadi gas, suhu akhirnya adalah 150 derajat Celcius. Kita catat dulu ya pada tabel. Oke, untuk peristiwa kedua yaitu menyublim, wujud awalnya padat, kita ubah menjadi wujud akhir gas, suhu awalnya berada pada angka minus 50 derajat, dan suhu akhirnya pada angka 150 derajat. Kita lanjut pada peristiwa yang ketiga, yaitu membeku. Nah, kita akan mengamati perubahan proses membeku, sehingga kita pilih wujud awalnya berupa cair atau liquid, wujud akhirnya berupa solid atau padat. Yuk kita amati suhu awalnya berada pada angka berapa ini? 50 derajat Celcius. Kita putar. Kita amati ya. Di tabel yang di atas ini menunjukkan bahwa suhunya mengalami penurunan. Angka-angka yang berada di pojok atas ini juga berubah semakin kecil. Kita tunggu prosesnya. Perhatikan wujud zat yang berada dalam gas ini ya. Nah, airnya sudah berubah beku menjadi es di dalam gelas. Ternyata suhu akhirnya berada pada angka minus 50 derajat Celcius. Kita masukkan dalam tabel yuk.
Untuk peristiwa membeku, wujud awalnya cair dan wujud akhirnya gas, perubahan suhunya adalah suhu awalnya pada angka 50 derajat Celcius dan suhu akhirnya minus 50 derajat Celcius. Kita lanjut pada peristiwa menguap ya. Nah, proses perubahan selanjutnya adalah dari liquid atau zat cair menjadi gas atau zat gas. Suhu awalnya 50 derajat Celcius ya. Mari kita putar dan amati perubahannya. Lihat pada tabel di atas ini. Suhu menunjukkan kenaikan. Angkanya pun semakin bertambah ya. Nah, sudah selesai nih. Berarti suhu akhirnya berada pada angka 150 derajat Celcius. Kita cantumkan pada tabel yuk. Mari kita cantumkan ya. Untuk peristiwa keempat yaitu menguap, perubahan wujudnya adalah wujud awalnya cair menjadi wujud akhirnya berupa gas. Perubahan suhu yang terjadi, suhu awalnya berada pada angka 50 derajat Celcius, sementara suhu akhirnya berada pada angka 150 derajat Celcius. Kita lanjut pada peristiwa mengkristal. Nah, peristiwa mengkristal itu adalah dari perubahan wujud gas menjadi solid. Kita amati ya. Untuk gelasnya harus kita tutup dulu karena wujud awalnya masih berupa gas, sehingga gasnya tidak keluar-keluar ya. Kita lihat suhu awalnya berada pada angka berapa ini? Suhu awalnya berada pada angka 150 derajat Celcius. Mari kita amati perubahannya. Pada tabel di atas, suhu ternyata mengalami penurunan. Nah, sudah selesai. Berarti suhu akhirnya berada pada angka minus 50 derajat Celcius. Yuk kita catat. Dalam peristiwa mengkristal, perubahan wujud yang berasal dari gas menjadi padat, suhu awalnya yaitu 150 derajat Celcius dan suhu akhirnya pada angka minus 50 derajat Celcius. Lanjut pada peristiwa terakhir yaitu mengembun. Nah, untuk perubahan wujudnya yang awalnya berupa gas, kita akan merubahnya menjadi zat cair. Kita amati ya, suhu awalnya berada pada angka 150 derajat Celcius.
Coba kita putar. Pada tabel di atasnya, suhu menunjukkan bahwa suhu tersebut mengalami penurunan. Nah, sudah selesai nih. Berarti angka akhir atau suhu akhir menunjukkan pada angka 50 derajat Celcius. Seperti biasa, yuk kita catat pada tabel. Pada peristiwa mengembun, perubahan wujud yang terjadi, wujud awalnya berupa gas dan wujud akhirnya berupa cair, perubahan suhu yang diperlukan adalah suhu awal berada pada angka 150 derajat, sementara suhu akhirnya berada pada angka 50 derajat Celcius. Wah, ternyata benar ya perkiraan kita bahwa perubahan wujud zat ternyata disebabkan oleh perubahan suhu. Nah, bagaimana kalian semua sudah paham tentang perubahan wujud zat dan faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan wujud zat? Sekarang coba kalian amati di sekitar kalian, apakah ada peristiwa-peristiwa lain selain yang disebutkan Bu Guru tadi yang menunjukkan perubahan suatu wujud zat? Diamati baik-baik ya. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.